Silakan. Like lingkung beli peledok, ai gerik di Pak Kalayu. Asik. Nilpunum sampai kedok merai-rari di mini payu. Asik. Nilpunum sampai kedok merai-rari di mini payu. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di Sahabat Podcast. Dan ini adalah video yang sudah lama tidak kita produksi. Dan kali ini kita akan menyapa teman-teman se-Nusantara yang tentunya sebagai viewers setia atau yang selalu memantau dan menanti video kami di Sahabat Podcast. Dan kali ini ada tamu undangan yang sangat berbeda dari sebelum-sebelumnya. Kalau sebelumnya itu memang dari kaum Adam semua ya. Dan kali ini kami mendatangkan tamu spesial ya luar biasa. Dan kita akan ulik kisah-kisah inspirasinya. Nah, sudah hadir bersama kita di sini ada saudari Emi atau yang dikenal dengan apa? Siti. Siti. Jadi ya. Jadi di sini sudah bersama kita saudari Emi. Dia juga salah satu pelaku YouTube atau YouTuber, dan sudah jauh lebih duluan dia daripada saya. Nah, Kesombong kita. nah, jadi sebelumnya saya mohon maaf ya sekali lagi karena memang 13 hari terakhir kita tidak memproduksi video karena memang ada faktor yang tidak bersahabat, yaitu masalah kesehatan, dan saya sudah terkena demam berdarah ya. Dan penyakit koreng. Bukan. Kalau Emi yang kena penyakit koreng. Kalau itu krunya. Kalau itu krunya. Kebiasaan kan mahasiswa penyakit koreng. Iya. Nah, jadi di sini kita akan bercerita bersama sahabat saya atau saudari saya, yaitu Emi, atau yang dikenal dengan Siti tadi ya. Yang lebih dikenal dengan Siti. Nggak tahu Siti dapat dari mana. Nama panjangnya siapa sih? Silakan dulu mungkin untuk memperkenalkan diri biar teman-teman semua yang sudah menanti, dan saya yakin semua akan penasaran siapa sih Emi, siapa sih Siti, karena wajahnya tidak asing lagi di media sosial khususnya yang ada di NTB ya. Silakan perkenalkan diri. Baik. Terima kasih Pak Ya. Pres. Pak Pres kok Pak Pres. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih telah diundang di apa nama channelnya? Sahabat Podcast. Jangan lupa subscribe. Baik, saya Emi Saputri dari Jonggat, Sukrare. Ya. Mengambil jurusan Sendra Tasik. Sendra Tasik. Mm-mm. Seni drama tari dan musik ya. Iya. Nah, Dan terus kok dari mana itu Siti itu ada dari konten Sematan. YouTube. dari konten YouTube? Mm-mm. Oh, sebelumnya berarti Emi ini sudah sudah punya channel dan sudah sering memproduksi video ya. Alhamdulillah. Jadi silakan juga nanti ada nama channelnya yaitu Emi Channel ya. Emi Channel, dan alhamdulillah sudah dimonet juga dia. Nah, jadi saya juga bersyukur di sini sudah bisa menghadirkan salah satu bintang tamu yang luar biasa. Amin. Jadi dia cukup saya kenal, maksudnya apa yang sedang dia lakukan hari ini, dan kita akan mengulik lebih jauh lagi Emi itu atau Emi Saputri itu siapa sih,
dan apa saja yang menjadi kegiatan sehari-harinya sehingga bisa mencapai prestasi seperti hari ini, dan sudah banyak yang endorse ya. Sedikit, cuman pedagang-pedagang boba. Iya. Tapi insya Allah kedepannya kalau sudah masuk di Sapa Podcast, saya yakin nanti rezekinya akan semakin Amin ya Allah, amin. semakin lancar karena kita akan saling mensupport ke depannya ya. Siap. Ya, jadi lanjut. Wawancara bos. Agar. Jadi Emi Saputri sebelum kuliah apa saja yang menjadi aktivitas sehari-harinya? Karena begini ya, saya juga cukup kenal dari sebelum kita ketemu. Saya sudah tahu dari media juga kan, dari video-video, potongan-potongan videonya yang cukup familiar, apalagi di kalangan anak-anak milenial yang suka berperan gitu kan, dengan pantun-pantun biasalah kan. Pantun ya. Nah, jadi bagaimana awal mulanya itu? Mulai dari SMA lah mungkin kan? Mulai dari untuk YouTube nih. Ya, Penjelasan enggak, tentang bakatnya di bidang inilah seni. oh gitu. Apakah dari SMA, mungkin dulu SMA pernah Untuk pertama terlibat kali pembuatan video? menggeluti dunia seni baru masuk SMK. Saya sekolah di SMK 1 Pariwisata. Ngambil jurusan multimedia. Multimedia. Oh, masih Yes. satu frekuensi ya. Sebenarnya itu bukan jadi bakat saya sih sebelumnya. Saya tidak mengenal media sosial sama sekali. Ya. Jadi saya kan niatnya mau ngambil tata boga. Akan tetapi lolos di multimedia. Dan waktu itu ada tugas bikin video. Video intinya ngedit video ya. Yeah. Jadi saya pertama kali itu membuat puisi sasak. Puisi sasak, tapi kan biasanya puisi sasak itu ditulis dibuat jadi kuetes. Betul. Dan saya berpikir kalau dibuat jadi video dubbing untuk intonasi suara yang sesuai sama puisinya akan lebih menarik. Dan ternyata saya buat puisi itu lalu diposting sama temen dari WA dulu. WA terus diposting. Saya posting ke Facebook, banyak yang share sampai 10 ribuan yang nge-share. Itu baru di Facebook doang ya? Baru di Facebook belum di doang. media yang lain? Saya cuma punya media sosial Facebook dulu. Facebook waktu itu ya? Terus waktu itu viral kan video pertama. Itu video apa itu? Pantun-pantun itu? Enggak, Bukan? puisi Oh, Tebilin puisi. Merari. Puisi Tebilin Merari. Iya, karena memang genre puisi itu sangat banyak yang ini ya, banyak yang mengalami, dan apalagi yang baperan gitu kan, kena banget lah, sehingga peminatnya tentu pasti banyak ya. Dan lalu bagaimana terus selanjutnya Selanjutnya karya kedua saya buat puisi lagi sampai karya kelima diketahui sama guru video itu? Iya, guru sekolah. Ditanya lah saya kan, apa nama YouTube-nya, udah berpenghasilan nggak di YouTube? Saya bengong, kok YouTube, kok berpenghasilan? Saya nggak niat sama sekali. Nggak mikir kesana ya? Nggak mikir kesana, nggak niat sama sekali untuk cari uang di YouTube, untuk berkarir di YouTube. Saya nggak niat sama sekali. Akan tetapi waktu itu saya dibimbing sama wali kelas saya waktu SMK, dibimbing untuk buat channel YouTube. Dan dikasih tahu lah YouTube itu berpenghasilan gini. Dan waktu itu waktu mau naik kelas 2 SMK? Iya, mau naik kelas 2, baru semester 1. Berarti masih dini banget ya? Baru semester 1 waktu itu. Buat YouTube udah 2 bulan udah dapat 1.000 subscribe. 2 bulan.
Saya bengong. Baru 2 bulan? Iya, 2 bulan. Luar biasa ya. 2 bulan 1.000 subscriber. Terus, Nah, sebentar, sampai di situ dulu. oke. Kira-kira apa sih yang menurut Emi itu bisa segampang itu loh, semudah itu, secepat itu bisa mendapatkan subscribe yang Saya juga nggak tahu. Ini ya, soalnya kan kalau video-video kayak gitu tuh kayak keluhan masyarakat lah. Masuk kebanyakan atau yang mungkin- dialami masyarakat lah. atau mungkin karena figurnya juga, figur Enggak. yang memerankan itu. Enggak. Iya. Kebanyakan yang dialami masyarakat, kebanyakan yang tebilin merari kan sekarang. Beberayu ujung-ujung tebilin merari. Nah, Iya, itu iya. saya kalau buat konten itu Benar. mencari apa sih keluhan masyarakat, tebilin Apa merari yang terjadi lah. ya? Betul. Terputus lah, selingkuh lah, Berarti pelakor lah gitu. sesuai fakta di lapangan. Nah, sehingga masyarakat pun Ikut. ikut dipengaruhi oleh video itu, Iya, dan iya. sehingga semakin asik. Iya, Hmm. seperti itulah. Nah, jadi untuk mencapai 1.000 ya, 1.000 subscribe itu tentu tidak mudah. Apalagi ya seperti orang-orang yang memang belum punya nama lah begitu kan. Dan saya pikir memang di sisi lain ini juga ada faktor penunjang lainnya mungkin ya, karena memang satu karena saya lihat itu orang-orang yang youtuber ya, khususnya cewek, Ya. lebih cepat dia, drastis kenaikan perubahan subscribe-nya, jam tayangnya, apalagi punya modal cantik. gitu kan. Alhamdulillah kalau cantik. Nah, sehingga gampang. Nah, kalau cowok seperti saya kan agak kadang orang juga ya mikir gitu kan. Saya juga lihat di YouTube Studio itu analisnya itu saya lihat kebanyakan dari cowok penonton saya itu. Sebenarnya harus ini sih konsisten kalau mau fokus di YouTube sebenarnya. Hmm. Saya kan itu kayak apa ya? Kayak dibilang rezeki lah ya. Ya, untung-untungan Iya, ya. untung-untung. Hmm. Kita juga nggak tahu rezeki itu di mana dan Ya, datang dari mana. betul. Iya. Nah, kita mundur sedikit nih. Itu kan cerita atau latar belakang Emi dalam proses ya di dunia YouTuber lah gitu kan. Iya. Nah, sekarang mungkin teman-teman nih, khususnya batu-batu Lombok lah kan. Iya, lu penasaran siapa sih Emi itu sebenarnya gitu kan? Emi, wah Ya, Emi. Emi dari Jonggat, Kecamatan Jonggat. Iya, Sukarare. Sukerare. Nah, terus di rumahnya ngapain aja aktivitas sehari-harinya? Oh. Mungkin ya bantu-bantu orang tua ngapain begitu kan? Semenjak corona, Hmm. waktu mau naik semester 2 Hmm. kelas 2 SMK. Waktu itu kan corona, Ya. gempa juga kan. Eh, Waktu corona libur, waktu libur itu saya mengisi luang sawah lah, ya. ke Oh, sawah. berarti sama ya, dari anak petani. Petani Latar lah, belakang, ya, petani. ke Nah, kok- sawah, terus apapun pekerjaan di sawah itu, tiap papu ngajak pasti saya ngikut. Oh, berarti sama papu ya? Iya, tapi yang paling ini pekerjaan saya ngawis. Oh, ngawis. Cari rumput. Bisa ngawis juga? Salah. Yang benar. Ada, cek video di YouTube kalau Iya. nggak percaya. Jadi agak Nah, itu juga menyangkut di YouTube itu. eh, Itu kan pertama kali buat karya itu kan puisi sama pantun. Dan saya lihat bukan sombong lah ya. nggak apa-apa untuk menginspirasi motivasi yang lain. Waktu itu saya lihat teman-teman bukan di luar di sekeliling saya lah. Lamun tetenak di bangkat nang din milih. Ya. Oh, iya gengsi deh.
Dia juga Arabic, dia sembel ucap apa? Untuk dia sembel, terus berpikir lah, sudah kalau lelah doang, dia tengah isi dengan nangan kak, dia kapal milih pencitraan, apa? Bukan percintaan ya, pencitraan. Dia kemilih pencitraan sebenarnya, dia kemilih adik saya tekasuh-pasuh. Akan tetapi saya mau mengajak atau memberikan contoh yang baik. Bukan memberikan contoh sih, memberikan motivasi lah ya. Ada di video itu saya buat keseharian saya di sawah dan diiringi sama motivasi-motivasi agar lebih menyangkut, menyatu. Biar lebih nyambung ya. Nyambung. Relevan bahasanya. Jadi biar teman-teman yang lain bisa juga lah, ngapain gengsi loh, kita ya anak petani, ngapain kita karena memang begini ya, mindset anak muda hari ini itu memang tidak bisa kita pungkiri bahwa karena memang masa-masa muda itu kadang melupakan kita akan apa yang harus kita kerjakan, dan kadang kita tidak sadar sih kita terlahir dari anak siapa gitu, dari keluarga apa, bagaimana begitu. Nah sehingga jarang sekali anak muda yang berpikir seperti itu, dan itu saya setuju itu. Jadi kita terlahir dari anak petani, ya ngapain gengsi untuk kemudian membantu orang tua. Kalau memang ada sapi, ada ternak, ya kita bantu orang tua kan, ngarit begitu. Nah itu bagi saya sangat menginspirasi, karena ada pepatah mengatakan kan begitu, bahwa jika tidak bisa membahagiakan orang tua, paling tidak kita tidak usah membebani orang tua atau merepotkan orang tua. Apalagi kehidupan kita di dalam keluarga itu, kehadiran kita di dalam keluarga hanya sebagai beban keluarga. Yeruani rasen. Nah yeruani rasen lah kan jauh diri kan. Iya wah. Nah mungkin kesini dulu. Kira-kira Emi hari ini umur berapa sih? Nah ini pasti banyak yang mau tahu tuh. Dari atau balu? Dari apa balu gitu kan? Soal kan Lombok nih, kita hidup di Lombok, tidak bisa membedakan antara mana dari yang balu. ya betul, mana perawan, mana janda, atau mana bidadari, atau single, mana Jadi saya umurnya lahir tahun berapa? umur 10 bulan. Itu pacarannya maksudnya? Dek. Saya lahir di Puyung, di Lahir di Kasen Ketujur, tahu? Oh iya, Kasen Ketujur. Itu tahun berapa? Tahun 2003. Serius? Yes. Dan 2003? Iya, 2003 tanggal 20 bulan 10. Berarti hari ini umur berapa? 19 ya? Iya. Oh iya. Masih dari jadi masih dari ting-ting, ada perawan ting-ting. Nah itu kalau di Lombok seperti itu. Jadi harus bisa memastikan jangan sampai salah nih, karena memang di Lombok itu sangat rentan perceraian dengan tradisi nikah culik atau kawin lari, ya, sehingga selain julukan, tahu nggak apa julukan selain Pulau Lombok itu 1000 masjid apa? Nah. Bentau. Dek. Jadi Pulau Lombok itu pulau 1000 masjid, sejuta janda. Allah. Serius. Ya Allah. Nah, itu layak untuk disematkan itu julukan itu, karena memang faktanya begitu kan. Apalagi di Lombok Tengah, di Lombok Tengah bagian selatan, sangat rentan pernikahan julukan ini, karena memang kurangnya kesadaran itu, kesadaran terhadap apa yang harus dia lakukan dan mau ngapain saja setelah dia dewasa gitu kan. Di aduan tujulu si balik BMB, kemudian Itu kendali diri, itu balik belahangan, berari, ada efek misalnya jadi balik. Betul. Nah seperti itu. Nah jadi itu sudah sangat ini ya, sudah sangat jelas dan bisa kita petik nih
inspirasi dari Emi Saputri atau yang lebih dikenal dengan Siti ya. Nah, kira-kira bagaimana nih menurut Emi tentang kejadian atau tradisi di Lombok ini yang memang khususnya kawin culik, setuju nggak tuh? Setuju lah. Setuju lah, tapi kan tampaknya begitu seberak-berak misalnya soal dia setuju kan dengan doa. Wah tradisi soal wah pengadik-adikan paku balok tah peninggalan nenek Moyang. peninggalan nenek moyang kan jarin udah tahu ya dilin. Setuju sih. Menurut Emi lebih besar dampak negatif apa positif? Menurut saya jadi nawan lah. Di kuasa lampak lalu dia ada pengalaman sama atau menurut analisa atau yang sering ditemukan, sering mendait lah misalkan apakah merarik kode eno salah satu faktor perceraian atau enggak sih tergantung perceraian je apa gak uning kah tergantung itu sendiri. Tergantung dari itu selamat pikir. Atau mungkin kasih pantun lah dulu kan. Lalu murid pantun je. Unik lah ya. Ada yang penasaran nonton deh. Berarti harus tunggu sampai akhir nih video ini biar dengar langsung pantun dia tuh. Nah, jadi kalau menurut saya sih kurang setuju ya. Why? Karena begini, kita ketahui bersama bahwa nikah dini atau merarik kode ini memang sangat rentan mempengaruhi perpisahan itu atau pertikaian dalam rumah tangga karena memang belum matang, secara mentalnya belum matang, secara fisiknya belum matang, semualah, apalagi masalah ekonomi kan. Nah, sehingga lebih murah, apalagi deman tahu kendali emosi lagu lain pemikiran sih dengan toa aku jenang kemilu toa ada pemikiran dengan toa sebenarnya berembe dengan merari tepaling lebih solah dan terlamar iya pemikiran dengan toa betul beda kan pikir itu karena beratan berpikir dengan toa seandainya tak terlamar kita kan ditanya dulu berapa harganya berapa pisuke berapa akan dikasih ya tawar menawar itu diibaratkan kayak beli barang. Sapi ya kayak barang atau benda ya itu pemikiran dengan toa namun pemikiran itu kan B aja. Iya. Lagu pemikiran dengan tapi kan begini juga sama juga nanti setelah ini kan setelah sejati selaba tapi itu beda lah itu kan kalau misalnya dilamar ada selabar selunglung kan tiba-tiba kita ditanya berapa harga anaknya kalau udah pasti anaknya begini terus dibawa pulang kayak kita beli sapi kan. Betul. Kalau sapi harganya 10 udah cukup langsung dibawa pulang. Itu kan berarti yang sepakat sebenarnya untuk tradisi kawin culik itu ya. Itu sih yang kalau keluarga saya itu kental banget sih untuk adat istiadat. Untuk adat kental banget. Berarti sama kayak orang Pujut. Pade deh Pujut kan? Bade kan. Sukarare. Ya. Kental banget. Nah, wah ke Belako terlamar. Berani tekannya. Terus? Dia menjadi anak sampit jadi. Ini dengan doa tuh. Oke. Jadi itu tadi cerita tentang bagaimana kesehariannya Emi di rumahnya, terus ya kita sudah tahu dia juga sudah kuliah hari ini dan sambil mengelola YouTube atau menjadi YouTuber. Nah, sudah berapa lama sih itu? Udah 1,5 tahun. 1,5 tahun mengelola YouTube itu. Iya. Dan itu Emi itu mengelola sendiri atau ada kru atau bagaimana? Bertiga. Bertiga. Iya. Teman atau keluarga?
saya, HP sama tripod. Oh. Sama alatnya. Bertiga sama alatnya. Untuk kolaborasi saya cuma kolaborasi sama keluarga. Sama Papu. Pembuatan video ya. Sama Isi konten. Nah, soalnya di konten saya itu banyak motivasi zaman dulu lah. Motivasi ya pantun-pantun like. Dengan pelan-pelan. Nah, kira-kira apa sih yang sudah dihasilkan sampai hari ini tuh? Sampai apa ya? Selama 1,5 tahun ya? Itu mungkin belum pengelolaannya maksimal atau kurang maksimal. Nah, itu bisa diceritakan mungkin. Untuk penghasilan aplikasi ya. Ya, ya. Ada lah sedikit. Nah, tapi sudah aman ya. Mana. Untuk penghasilan untuk yang saya capai saya bisa sarutan. Untuk penghasilan Berapa dari utangnya? banyak. Ada lah, masa Iya, iya. ceritain? Utang. Utang-utang Iya, lah, iya. utang-utang kios. Biasa lah anak kuliahan kan. Yes. Ya, tapi itu cukup menarik loh. Maksudnya di kampus misalkan atau di sebagai mahasiswa dan mengelola YouTube, membuat konten sendiri, dan itu suatu hal yang tidak mudah. Apalagi ilmu skill videografi itu nggak gampang loh. Untuk dari konten yang di rumah sih buat konten di sawah kan, tapi karena saya udah di kota, saya kuliah ngekos. Oh, di kota sekarang ya? Yes. Bukan lagi di pedesaan. Betul. Aroma kebebasan sudah terbau lah ya. Jadi sekarang semua ini sih gelut mau buat film. Mau tujuan ke Iya, film. saya kan ambil jurusan seni. Iya. Seni drama, tari dan musik. Saya akan mengkolaborasikan teman-teman yang bisa musik, yang bisa Yang drama, bisa yang drama, bisa nari. nari. Saya akan kolaborasikan, saya membuat film-film pendek lah yang inspirasi. Untuk film pertama, tak bocorin judulnya. Iya. Judulnya itu Salah Pergaulan. Salah pergaulan. Yes. Oh, berarti judulnya menggunakan bahasa lokal ya? Iya. Bahasa Sasak. Ada nanti translate-nya. Iya, judul pertama itu Salah Pergaulan. Untuk yang kedua nantikan di YouTube. Itu project yang mau digarap. Iya, bentar lagi mau Bentar tayang. lagi. Oh, ya itu nantikan sahabat-sahabat podcast yang menonton hari ini. Ada nih persembahan yang bentar lagi ya. Bentar lagi, dan nanti saksikan di M Channel. Nanti tunggu videonya di sana dan pasti akan menampilkan yang terbaik. Karena memang anak seni tentunya tidak akan ya sembarangan lah, bukan? Pasti ada sinopsis apa namanya? Alur cerita. Terus ya mentor-mentor dari ahli-ahli perfilman begitu kan, meskipun film pendek perlu juga kan, biar nggak ngawur. Nah begitu. Oke, jadi ini mungkin untuk obrolan kita, dan ini sudah luar biasa kita bercerita, dan kita berharap untuk siapapun yang menonton bisa menginspirasi baik dari kisahnya Emi di rumah, aktivitas sehari-harinya yang membantu keluarganya di rumah, cantik-cantik gini tapi mau ngarit gitu, melen ngawis dah kan ingat saya susah lalu lihat. Lama gengsi jemati gini. Oke. Head berakhir ininya. Iya dong. Nanti kita lanjutkan. Dan sekarang kita minta nih persembahan terakhir untuk semua penonton setia sahabat podcast. Kita kasih pantun inspirasi apa pantun sindiran nih? Pantun sindiran wah. Pantun sindiran ya. Oh. Untuk yang jomblo-jomblo. Pendek. Budi berai. Iya. Oke, silakan. Lai lingkung beli perdo, ai geri Asik. pak kalayu. Asik. Nil penem sampai kedok merai rari di mini payu. Mantap. Ya jangan lupa subscribe, like, komen. Jangan lupa ya. Terima kasih sudah
menonton sampai akhir dan Saya juga berterima kasih oke, Pak. terima kasih atas kehadirannya dan jangan lupa juga mampir di Emi Channel. Silakan. Baik, Nathan. Ya, silakan scroll videonya dan terima kasih kembali lagi. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih Ya, ahlian dia. bye. Bye.